Alhamdulillah kan masih lancar. Masih lancar. Oke, bisnis percetakan ya. Itu untuk modal usaha. Oh, beli mesin. Oh, besi. Oke. Terima kasih Mas. Oke, beri aplaus dong. Hutang 1,5 miliar. Ada lagi yang hutang bank? Tadi yang depan, barisan depan ada? Ibu? Mau bicara Ibu? Nggak ada. Ayo Pak. Ada yang punya hutang bank? Udah nggak ada. Oh, masalah. Yang belakang. Mas Fitriari punya hutang nggak Mas Fitriari? Enggak. Hutang supplier. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tadi hutang bank. Kemudian ada nggak yang di catatan SLIK ya, SLIK Bank Indonesia itu ada yang call 5 nggak di sini? Ada. Wah, luar biasa. Ayo Pak, sering-sering Pak. Call 5 kenapa Pak? Banyak yang call 5. Yang pertama karena tidak perpanjang. Tidak perpanjang apa Pak? Jadi kan KRK ya. Pinjaman rekening koran, Ya, PRK. Yang sudah jadi posisi nggak perpanjang. Terus langsung call 5. Ya. Nggak perpanjang itu tapi masih punya hutang. Waktu itu ya. Waktu itu ya sudah diselesaikan. Oh, secara nominal sudah selesai. Sudah. Terus yang kedua itu leasing ya. Itu kalau 5 sampai sekarang masih ada karena leasing itu tutup. Oh iya. Kalah kuat dia Pak ya. Kalah kuat sama Bapak ini. Kalah kuat sama Bapak. Jadi ketika itu saya mau selesaikan. Ya. Cari apa namanya kantornya sudah ada terus nanti kantornya kan dihubungi. Ya. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Kendaraannya ada, PKP-nya nggak ada. Oh gitu, ya. Ada lagi Pak kalimanya selain itu? Yang belum di WFO yang itu. Yang belum selesai itu leasing. Itu tadinya tidak nongol di sini. Tapi kemarin itu tiba-tiba di 2000 kan itu ke tahun 2012. Oh lama ya. 2012 nggak nongol dia lama, terus nongol lagi di 2020 artinya si leasingnya mungkin baru ditarik ke situ. Terus saya tanya kantor di mana nggak ada ya. Oh, apa nama leasingnya? Toyota Astra Finance. TAF ada kan ya? Ada kan ya? Mana orang Toyota ya Mas? Ada di sini nggak ada. Di Jakarta banyak. Surabaya ada. Ya orangnya nggak ada Pak. Sebelum saya sebelah kiri. Sampai gedung HMI bisa sana tuh juga di samping gedung HMI. Iya, dicari aja Pak. Iya, diselesaikan aja Pak. Oke, terima kasih. Berarti problemnya hanya itu aja Pak. PRK-nya sudah selesai ya. Dulu berapa nominalnya PRK? 1,5. 1,5. Iya, jadi 4,2. Jadi 4, top up 4,2. Oh gitu. Sebenarnya outstandingnya 1,5. Oh iya. Saya bayar lunas 500. Oh sudah lunas 500. Dapat surat keterangan lunas. Sudah. Oh iya, alhamdulillah. Kita beri aplaus dong, alhamdulillah. Oke, ada lagi nggak yang punya? Hah? Call 5. Siapa yang nanya call 5? Iya, call 5 itu kalau CALL. Tapi ini COLL. Collection maksudnya. Collection 5 itu berarti kredit macet ya, Pak ya. Itu benar-benar nggak tertagih 6 bulan ya. 6 bulan berturut-turut nggak ada pembayaran, akhirnya call 5. Itu kalau bahasanya di SLIK itu daftar hitam. Jadi kalau mau pengajuan sudah pasti nggak ya blacklist. Pasti nggak bisa dapat persetujuan. Oke, ada lagi yang hutangnya lebih dari 1,5 miliar? Nggak usah malu-malu. Iya Bu, silakan Bu. Berapa Bu? 6 miliar. Bisnisnya apa Ibu? Properti.
Properti, developer atau apa Bu? Iya. Main komersil atau FLPP? Komersil, 6 miliar sampai sekarang masih ada? Sekarang masih ada. Masih ada. Sisa? Pertama. Oh, sisa 6 miliar. Iya. Awal 6 ini lebih ke karena ini dengan pemilik lahan. Oh gitu, ya ya ya. Tapi hutangnya lancar kan ya Bu? Insya Allah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. 6 miliar. Ada lagi yang di atas 6 miliar? Ada lagi? Ini bukan lelang ya. Bukan lelang, bukan banyak-banyakan hutang ya. Jadi materi habis ini itu membahas tentang fundamentalnya. Anda harus memahami ini. Jadi dengan memahami ini, hutang berapapun itu nanti bisa dilakukan, dan itu hutangnya hutang baik. Ini bukan berarti saya ngajarin hutang ya, tapi di IBF hutang itu boleh, bukan diharamkan. Yang nggak boleh itu adalah riba ya, riba. Nanti ada pelajaran lagi tentang good debt, bad debt. Oke, saya mau perkenalan saya dulu ya. Tadi brainstorming dulu saya biar tahu profilnya para peserta. Oke, profil saya Mas bisa disampaikan dulu Mas. Nanti ada kaitannya sama hutang piutang saya. Ada terminal nggak? Agak mundur, layarnya mundur, screen-nya mundur. Gak apa-apa. Lebih jelas di sini kayaknya. Guru yang cengwas. Oh iya. Yang slide pertama Mas. Guru sakti. Iya, terima kasih pada panitia. Jadi pertama itu saya jelaskan ya, saya tentang profil saya di tahun 2022 itu saya mulai merintis bisnis semenjak saya kuliah. Teman saya di sini tuh kuliah ada Mas Witriari. Mana Mas Witriari? Nah itu teman kuliah saya, aktif di lembaga dakwah kampus juga sama beliau. Di 2022 saya mulai bisnis percetakan di kampus UNER. Universitas Airlangga ya, saya sampai menguasai orderan semua di UNER. Jadi kayak sertifikat, blog note, seminar kit itu semuanya ordernya ke saya biasanya. Di 2002, kemudian 2005, kemudian saya sewain LCD proyektor seperti ini. Zaman dahulu itu ketika teman-teman presentasi untuk seminar hasil maupun sidang ya, skripsi, itu biasanya kan pakai OHP zaman dulu itu ya. Tahu ya, mesin OHP itu ada apa itu cahaya kuning, terus ada pakai kertas plastik transparan, tulis spidol ya, kayak gitu dulu ya zaman dulu. Namun teknologi LCD proyektor ini baru pertama kali. Nah, itu saya sewain. Saya sewain itu sama laptop sekalian. Jadi orang-orang mahasiswa presentasi dengan itu rata-rata nilainya bagus. Nilainya A atau B lah minimal. Itu jadi itu nilai plusnya dari presentasi pakai LCD proyektor. Kemudian di 2006 saya mulai sewa TV plasma juga. Selain ini ada gandengannya TV plasma. Dulu 42 in. Zamannya masih barang mewah zaman itu. Ketika pameran-pameran, Mas Wawan, mana Mas Wawan? Mas Wawan itu biasanya di pameran-pameran biasanya ada TV besar ya zaman dulu itu ya. Ya. Dulu saya sewain itu 42 in. Nah itu saya sewain dulu. 250.000 sehari. Iya betul, per hari. Di Surabaya 300.000 zaman dulu Mas. Itu dari kemudian 2008 saya mulai usaha UD Bintang Indonesia, itu perdagangan bahan kimia hingga sekarang 2008. Kemudian 2010 saya mengakuisisi bisnis kuliner. Jadi belum tahu ilmu bisnis, tapi saya langsung membeli. Gitu. Jadi nggak tahu dasarnya seperti apa, ternyata mengakuisisi bisnis kuliner, orangnya mau pulang ke Banjarmasin,
ke Banjarmasin, bisnisnya saya beli. Waktu itu ada soto Banjar, sate Banjar itu saya beli. Jadi pelanggannya sudah ada, pegawainya juga ada, itu yang saya beli. Utang-utang enggak. Kemudian 2011 itu saya mulai usaha rental mobil pickup. Jadi di 2008 itu saya punya usaha bahan kimia itu, saya butuh armada pengiriman. Akhirnya saya beli 1 unit pickup. Ternyata saya setelah punya itu, jadi leasing waktu itu Pak, leasing apa ya? Entah 3 huruf pokoknya ya, 3 huruf. Ya itu. Itu kemudian saya ambil ya, kemudian saya ngirim bahan kimia, ternyata nggak setiap hari saya ngirim barang ke ekspedisi. Ketika unitnya nganggur, ternyata ada teman saya di percetakan Mas, percetakan itu, Dik, kamu punya ini ya, punya mobil pickup ya, tak sewa dong buat ngirim barang hasil cetakan dari Surabaya ke Lamongan. Nah ternyata rutin dia, loh kok rutin ya? Wah ini peluang, jangan-jangan buka aja usaha sewa mobil pickup. Ya udah, kemudian saya pasarkan lewat internet, SEO ya, Search Engine Optimization. Ya itu, saya belajar di situ, kemudian saya SEO kan. Ternyata berlanjut 2011, kemudian lanjutnya Mas, 2013 saya mulai serius nambah 2 unit lagi, leasing lagi. Waktu itu sikat aja pokoknya, entah itu konven atau syariah, pokoknya nggak tahu ya, pokoknya ambil 2 unit lagi. 2014 nambah unit lagi, jadi 2014 itu saya ada berapa ya, 1, 2, ada 4. Di 2015 nya baru inilah babak barunya. Nah, 2015 saya itu ngalami bangkrut di situ. 2015 bangkrutnya karena apa? Piutangnya tinggi. Jadi yang bahan kimia itu tadi, saya itu suplai B2B ya, business to business, ke klien saya adalah pabrik-pabrik. Saya ngasih TOP, turn of payment. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Nah itu. Nah ini akhirnya kemudian saya ke supplier itu bayarnya cash. Jadinya akhirnya apa? Saya ketika bisnis saya di 2010 saya mulai serius. Ini 2010 saya nggak punya modal, saya semuanya rata-rata pinjam itu bank, hutang bank. Jadi awal-awal saya bisnis hutangnya langsung bank. Nah kalau pinjam bank bulan selanjutnya pasti ada angsurannya. Nah, ada angsuran plus marginnya dia, ada bunga bahasa konvensional. Dari bank, uangnya bank ini saya belikan ke supplier. Dari supplier saya kemudian dapat barangnya saya kirimkan ke customer saya kasih temponya macam-macam, ada yang 1 sampai 2 bulan, dan ini perusahaannya besar-besar rata-rata. Saya mikir, loh ini nggak nutut, ini mereka harganya minta murah banget, kemudian TOP-nya iya 1 bulan. 1 bulan ketika ditagih, ternyata dikasih giro sama dia, mundur lagi 1 bulan lagi, atau 2 bulan, gitu terus. Akhirnya apa? Ketika di 2015 saya tercatat hutangnya itu totalnya 2,5 miliar. 2,5 miliar. Angsurannya, jadi selama 2010 hingga 2015 itu saya nggak pernah menghitung Pak, nggak pernah menghitung hutang saya berapa, cicilan saya berapa, nggak tahu, nggak pernah saya hitung. Makanya di panitia di BWN ini meminta panjenengan untuk menuliskan laporan keuangannya, termasuk mungkin itu nanti ada hutang piutangnya panjenengan ditulis. Jadi tahu pelajaran dari sini, saya nggak pernah menghitung. Tiba-tiba 2015 saya nggak punya uang cash, totalnya 2,5 miliar. Angsurannya berapa? 35 juta waktu itu per bulan. 2015 saya kehabisan cash. Saya kemudian dari sini saya mulai menghitung juga laporan keuangan. Laporan keuangan saya sistemnya dulu masih jurnal. Jurnal maksudnya uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Ini sama dengan profit. Gitu saja. Saya belum menghitung angsurannya berapa. Jadi ketika saya nggak punya uang cash sama sekali, saya
ke bank A nggak disetujui, ke bank B nggak disetujui, C nggak disetujui, cashnya saya juga habis, lama-lama nggak bisa membayar. Baru saya menghitung profit saya berapa di 2000 Januari ya, Januari 2015 profit saya ternyata hanya 7 juta. Ini yang usaha bahan kimia 7 juta. Cicilannya berapa? 35 juta. Nggak nutut. Ternyata, oh ini ternyata yang membuat uang saya pinjam ke bank selalu habis. Jadi sebelum-sebelumnya antara rate 2010 hingga 2015 itu ketika saya cashnya mulai berkurang, saya selalu pinjam bank. Top up terus ya. Yang player pemain bank pasti paham ya. Cashnya tinggal dikit, top up terus. Gitu Pak, sehingga plafon saya itu habis. Totalnya ini 2,5 miliar cicilannya. Saya mulai memberanikan diri, ternyata 1 bulan itu cicilan saya 35 juta. Sementara cash saya, profit saya hanya 7 juta di bulan Januari 2015. Sebelumnya hanya angkanya besar, tapi piutang semua karena kena TOP perusahaan. Dan akhirnya ada yang sampai puluhan, ada yang ratusan juta. Total akhirnya nggak saya tagih itu berapa ya? Ya ratusan lah, 200-300 jutaan, sehingga nggak bisa berputar ini. Dari sini kemudian ada apa ya? Tadi disampaikan Mas Eko ya, kita itu bisnis itu kata Pak Ebi juga bahwa bisnis kita itu tergantung sama bisnis ownernya, tergantung kita. Selama kita nggak berkembang, bisnis kita nggak akan berkembang. Semenjak itu saya memberanikan diri. Saya membayar angsuran ini 35 juta hanya harus dari profit. Saya nggak boleh melakukan pinjaman lagi. Ya, ini nanti masuk ke materi. Ada 7 harus 5 jangan. 35 juta. Ini harus saya bayar dari 7 juta. Tadi disampaikan keluarga adalah klien pertama ya yang harus ini. Ketika saya jatuh, nggak punya cash Bapak Ibu, saya baru mengakui. Di IBF itu ada 4 pertanyaan ya. Bagaimana hubunganmu sama Allah, dengan pasangan, dengan orang tua, sama saudara atau orang-orang lain, Anda itu pelit atau tidak. Dari situ pertanyaannya saya, oh ternyata saya salah. Gitu. Pertanyaan pertama saya kena, uangmu itu, bisnismu itu pakai menyalahi hubungan Allah enggak? Oh ternyata itu riba. Ya, terima kasih. Ternyata itu menggunakan uang riba, sehingga apa? Allah menjatuhkan saya. Ya, jadi diingetinnya lewat sini. 2010 dibiarin terus sehingga sampai 2015 benar-benar cashnya saya habis, nggak bisa membayar apapun. Satu, saya menggunakan riba, hutang-hutang bank konvensional itu saya ambil. Kartu kredit saya pakai. Jadi ketika orang kepepet itu ya, panic financing, kartu kredit saya ajukan, apply, dapat ya gitu. Jadi ketika dia datang dikirimi gitu, saya di ACC kayak ini adalah juru penyelamat saya kayak gitu dulu. Jadi ada berapa? 25 kartu kredit saya. 25 kartu kredit itu saya punyain. Jadi yang limitnya mulai kecil sampai besar itu saya gesein terus saya gitu. Jadi mau jatuh tempo ambil dari kartu kredit ini, bayar ini, semua kayak gitu. Sehingga akhirnya menggulung hutangnya, menumpuk banyak. Dari sini Pak, Januari 2015 saya jatuh. Februari omsetnya sama, Maret omsetnya kurang lebih sama, omset maupun profitnya, sehingga tetap nggak bisa membayar ini. Ini kan selisih 28 juta. Uangnya saya ternyata selama ini saya pinjemnya dari bank-bank terus, 28 juta ini. Ada yang ketika kita, ada poinnya ya, ketika kita memperbaiki diri ya, baru kalau misalnya kita sudah pantas, Allah akan turunkan bantuannya. Lewat apa? Ketika saya di bulan April ini, tiba-tiba Pak, saya biasanya itu ke supplier ini bayarnya selalu cash.
Contoh ya, contoh saya dulu supplier A. Saya belinya A. Ini harganya dulu 300.000. Cash. Kemudian Pak, di April ini, saya itu ditemuin sama supplier B. Supplier B yang punya barang tertentu ini yang saya butuhkan selama ini. Ternyata supplier B ini menawarkan saya adalah dihutangi saya. Diberi TOP selama 1 bulan. Dan barang ini ternyata itu A itu belinya ke si B. Nah ini sangat menarik saya. Saya paling ingat itu di April ini. A ini belinya ke B. Ini ternyata saya dikasih B, itu harganya berapa? 200.000. Jauh lebih murah. 1 poin adalah harga lebih murah. 2 adalah dikasih TOP. Otomatis saya di bulan April ini nggak butuh pinjaman ini lagi, ya toh? Jadi dulunya hutang bank, jadinya sekarang ke hutang supplier. Dan TOP-nya 1 bulan, nggak ada limit waktu itu. Akhirnya di April ini Allah juga menurunkan ya customer yang jauh-jauh. Jadi ketika Januari itu saya rubah cara bermain saya dulunya ngasih TOP, saya ubah dengan ilmunya IBF itu hanya membayar cash, semuanya customer cash. Apakah nggak ada pelanggan yang beli? Awalnya nggak ada. Jadi Januari, Februari, Maret ini adalah momentum struggle saya berjuang bagaimana caranya bertahan sehingga sampai April. Jadi 1 ketemu sama si supplier ini, 2 ketemu customer yang membayarnya cash semua. Akhirnya cash saya mulai berlimpah Pak. Ini 1 bulan, 1 supplier. Kemudian di April ya, ini kan baru 1 supplier. Di April juga ada supplier C, D, E, ada 4 totalnya. Semuanya juga menghubungi. Halo, ini dengan Pak Diki ya? Iya. UD Bintang Indonesia ya? Iya Pak. Selama ini saya mencari Bapak. Wah, dia marketingnya supplier itu, importir. Saya selama ini mencari Bapak jual ini ya? Ini. Iya Pak. Wah, saya bisa silaturahim ke rumah Bapak? Bisa Pak. Langsung datang. Ternyata sama seperti ini. Dia punya barang yang jauh lebih murah dan dikasih tempo. Dan totalnya ada 4 supplier. Ada 4 yang B ini dulu pernah tagihan 100 juta. 300 juta. Tagihan saya. Jadi saya dikasih limit itu nggak ada limit. Minta dikasih. Ternyata sampai 300 juta. Bayangkan ini kalau 1 supplier. Nah, supplier yang lainnya ini juga sama. Nggak ada limitnya. Ada yang 100, ada yang 50, ada yang 100. Jadi otomatis saya dengan memperbaiki diri, Allah itu sudah mempersiapkan ini. Adalah 1 customer yang membayarnya cash, yang kedua adalah supplier yang ngasih TOP. Akhirnya apa? Lancar Pak. Saya membayar ini 35 juta dari profit. Jadi bisnisnya ini di April itu profitnya berapa ya? Saya ingat. Kurang lebih 100 juta. Profitnya. Bayar ke sini kan enteng banget ya Pak. Jadi saya ingat banget setelah itu saya mentraktir bapak ibu saya ke mall untuk ayo mau belanja apa saya belikan kayak gitu. Jadi bentuk azam saya ketika saya lagi jatuh itu pengen menyenangkan orang tua. Dengan profit sekian ini saya ayo mau beli apa saya belikan kayak gitu. Dan kuncinya ini adalah setelah ini bapak ibu nggak boleh tetap loyal ya. Tetap uangnya supplier harus dijaga. Waktu itu tetap benar-benar saya disiplin. Ini di tabungan, di rekening uangnya sekian. Ini uangnya supplier, nggak boleh kita telat untuk membayarnya kayak gitu. Jadi dari sini itu banyak sekali keajaiban di situ. Di 2015, sehingga hutang saya yang 2,5 miliar ini habisnya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu selesai. 2,5 tahun. Oke, ada yang mau diskusikan dari ini? Mungkin barangkali mau berbagi pendapat?
Ada? Monggo, Pak. Enggak? Oke, lanjut ya. Di situ 2015. Bisnis saya bangkrut menggunakan ilmu-ilmu prinsip-prinsip IPF, termasuk materi yang mau disampaikan hari ini. 2016 membangun bisnis fast moving consumer good AMDK Santri. Bisnis mulai bangkit kembali 2016. Jadi saya di tahun 2013 ini sebenarnya sudah mulai jualan air minum Santri. Cuman masih agen. Bukan agen, maaf. Saya kan sewakan mobil pickup ya. Jasa transportasi, sewain namanya jasapickup.com. Di 2013 ini ada distributor AMDK Santri di Surabaya, dia megang lisensinya, saya kerjasama dengan dia. Saya hanya ngirim-ngirim ke pelanggannya. Dari situ saya 2 tahun juga selama hingga 2015 itu mengalami penjualannya turun dia. Jadi awalnya itu sebulan kurang lebih 2000 ya, 2000 karton, saya dapat fee 1000 rupiah per karton. 1 bulan 2000, berarti 2 juta saja. Namun semuanya operasionalnya saya sendiri. Itu bertahan selama 18 bulan hingga bulan Oktober 2015. Jadi usaha saya cashnya sudah habis, ditambahin bisnis yang jasa pickup ini nggak profit, OCF-nya negatif, nambah terus sehingga saya memberhentikan kerjasama itu di Oktober 2015. Nah di 2016 karena distributornya itu tutup ya, nggak melanjutkan usaha itu, saya melobi ke pabrik AMDK Santri, pabrik Santri untuk jualan, bantuin jualan di Surabaya. Dibolehkan, mulailah itu saya jualan air Santri. Dari sini kemudian 2017 mulai menyeriusi yang rental mobil itu, berdiri CV Optima Indonesia. 2017 sudah cash flow-nya sudah baik ya. Jadi saya awalnya 4 menjadi 7. Jadi nambah 3. 2019 penjualan kami itu yang Santri itu bagus. Jadi dengan penjualan yang bagus itu banyak orang yang pengen menjadi distributor resminya. Jadi orang-orang Surabaya melobi ke pabrik, saya punya uang, saya punya gudang, saya punya apapun gitulah untuk ditunjuk jadi distributor resmi, bukan saya. Banyak orang yang melobi ke pabrik gitu. Akhirnya pabrik kok banyak gini, saya juga masuk ke pabrik. Ayolah, saya penjualannya bagus, payment saya juga bagus, tolonglah untuk saya ditunjuk distributor resmi. Akhirnya November 2019 kami ditunjuk oleh pabrik secara resmi sebagai distributor AMDK Santri di Surabaya. 2020 Januari saya bikin legalitasnya, legalitas PT Distribusi Air Santri. Kemudian 2019 ini saya pengennya melebarkan bisnisnya ke Bojonegoro, jadi beli sahamnya PT Air Santri Bojonegoro, sama diajak Pak Epi ya lewat Mas Nur Sodik untuk punya saham EduPay. Jadi saya sebagian saja untuk masuk ke situ. Kemudian 2022 saya seriusi yang jasa pickup itu tadi untuk jadi PT Raja Transportasi Indonesia. Ini sudah 28 unit dari 7 tadi ya, dari 1 ke 3 ke 4 ke 7 ke 28, tahun ini sudah 34 unit. Jadi 2023 sudah 34 unit. Kemudian 2023 yang dulunya UD Bintang Indonesia saya legalkan menjadi PT Deka Niaga Abadi, PT DNA. Ini khusus untuk perdagangan umum. Jadi dulunya bahan kimia saya tambahkan perdagangan lain juga. Jadi saya juga seminggu sekali, hampir seminggu sekali ya, itu mensuplai kurma ke Pak Muhadi ya. Pak Muhadi itu Laskar Buah di Bojonegoro dengan 100 outlet ya, 100 outlet. Saya mensuplai beliau ke kurmanya di sana hampir seminggu sekali. Itu 1,5 ton. Gitu. 1,5 ton, alhamdulillah itu luar biasa beliau itu. Mungkin jenengan punya buah apapun coba aja suplai ke sana. Duren ada nggak? Singkong nggak apa-apa, itu bagus beliau. Jadi
panjenengan kalau misalnya punya produk apapun, Pak boleh nggak nitip jualin di Laskar Buah? Kalau itu di screeningnya layak dijualin, itu kan ada jual kerupuk juga orang Bojonegoro, Pak Ali namanya, Pak Ali. Dia awalnya kerupuk opil, tahu ya kerupuk opil? Orang Jawa tahu mesti kerupuk opil gitu. Itu awalnya packagingnya hanya plastik, kemudian ya sederhana. Sekarang dibikin bagus. Jadi kayak bantal gede gitu, itu dititipin ke Laskar Buah. Itu penjualannya juga bagus. Banyak kok teman-teman. Apalagi ya madu. Itu ketua IBF Gresik, Pak Musik itu kan produsen madu. Dititipkan juga. Saya nanya berapa Pak ke Pak Muhadi? Hampir seminggu sekali itu 1000 botol. 1000 botol madu yang nggak tahu. Wah keren Pak. Saya bilang ojo anu loh Pak, apa itu jangan supli kurmai loh Pak, aku itu Pak. Jadi berbagi-bagi. Monggo teman-teman kalau di Lampung misalnya punya buah-buahan apapun, insya Allah akan diserap. Beliau kebutuhannya banyak. Sebulan sekali hampir membuka 2, 3 sampai 5 outlet. Gitu. Target beliau itu di 2030 1000 outlet. Dan itu sifatnya cabang. Bukan kemitraan, cabangnya beliau. Wah, keren dah. Sebulan omset 20 miliar sampai 25 miliar lah sebulan. Jualan buah. Jadi gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah ketemu jalan, gaspol saja. Masanya di Jawa Timur aja. Beliau sistemnya kayak apa itu? Obat nyamuk, Pak. Tahu ya obat nyamuk ya? Mulai dari ini melingkar. Jadi awalnya Bojonegoro dia. Bojonegoro, kemudian melebar ke Tuban, ke Lamongan, ke Cepu, ke Ngawi, Madiun, Ponorogo. Sekarang kayak gitu. Jadi pusatnya kalau di Bojonegoro nggak tahu ada berapa. Tiap kecamatan ada bisa jadi 2-3 outlet dia. Jadi dimanapun ketemu jenengan di Pantura pasti ketemu Laskar Buah. Saya ke Madiun tempo hari, loh sudah ada Laskar Buah. Ke Ponorogo sudah ada Laskar Buah. Wah ini kan keren gitu. Ke Nganjuk sudah ada. Itu dia sistemnya. Jadi nggak jauh-jauh dulu tapi ringnya ini karena dia mungkin bisa jadi ya apa itu semakin dekat itu perputarannya semakin bagus maksudnya. Jadi distribusinya itu bisa cepat. Saya nanya, Pak berapa buah yang busuk? Jawabannya nggak pernah ada yang busuk Mas. Wih, gimana ceritanya? Ternyata sistemnya itu ketika buah itu mau misalnya ada busuknya 7 hari ya, mungkin 3 atau 5 hari kalau belum laku diputar sama di outlet yang fast moving, yang penjualannya paling bagus, diputar terus ya itu, sehingga nggak ada yang busuk. Itu kerennya di situ. Oke, ada ya pertanyaan? Ayo Mas, kita diskusi. Saya sambil minum ya. Iya. Ayo Mas, nggak apa-apa. Saya izin sebentar. Sebelum masuk materi, kopi break. Oh, ya boleh. Biar enggak ini. Ayo, ayo Mas. Pak Didi. Ya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang profilnya panjenengan di 2015 kan mulai nanjak. Ya. Nah, sebelum 2015 kan jenengan sudah turun atau apa semua asetnya dijual karena kan tadi yang mobil-mobil kan pakai leasing semua. Terus setelah 2015 ke atas kan jenengan udah mulai naik lagi. Iya. Itu naiknya lagi itu sampai punya mobil sekian itu apakah pakai leasing lagi apa jenengan belinya Cash. Iya. Oke, terima kasih Pak. Pak siapa Pak? Pak Asnawi. Pak Asnawi. Kita beri applause dong buat Pak Asnawi. Ya, itu belum ada yang belum saya ceritain. Jadi ketika 2015 Pak, saya nggak punya uang ya sama sekali ya. Akhirnya apa? Di IBF kan ada ilmu simplicity ya Pak. Simplicity, hidup semurah mungkin. Hidup semurah mungkin akhirnya apa? Saya itu malam itu belinya tahu tek. Tahu tahu tek Pak?
tahu apa namanya? Kayak ketoprak lah kalau Jakarta ya. Kalau di Surabaya tahu tek. Tahu tek itu satu bungkus itu 6.000 rupiah. Itu pakai telur. Itu saya makan berdua sama istri. Hampir tiap malam gitu terus. Kalau siang itu brunch ya, breakfast and lunch. Jadi pagi nggak sarapan, makannya itu agak siang jam 10 jam 11. Itu cuman saya masak nasi, belinya ayam crispy, satu potong yang dada dimakan berdua. Gitu terus. Hampir tiap hari. Terus malam kadang misalnya nggak pakai telur berarti 4.000 tahu tek kayak gitu. Makan berdua terus. Memang porsinya agak besar waktu itu. Jadi gitu aja terus. Saya nggak cerita orang tua kalau saya terlilit utang sebegitu besar. Saya cerita itu ketika 2018, ketika saya sudah mulai menata bisnis, sudah mulai tahu cara bermainnya, baru saya cerita. Ceritanya pun ketika workshop How to Be Debt Free. Ibu mertua saya ikut jadi peserta, Mbak ipar saya ikut jadi peserta, saya cerita sambutan waktu itu. Sambutan, loh ternyata Diki punya utang segitu mah. Aduh, yes, nggak apa-apa lah. Kok nggak cerita dari dulu, maaf ya Dik, kayak gitu sampean. Maaf, kok nggak cerita dari dulu kayak gitu. Nggak mau merepotin saya. Orang tua saya juga sama, ibu saya nggak saya ceritain. Ketika saya maksudnya sudah punya uang itu saya baru cerita. Dulu Bu seperti ini gini. Oh lah awakmu nggak cerita. Cuman feelingnya ibu itu tahu. Saya ketika datang ke rumah orang tua saya, ibu saya usahakan itu walaupun nggak punya uang itu dulu ya, zaman dulu. Seminggu sekali itu saya ngasih uang 50.000. Kondisinya seperti itu, nggak punya uang. Saya berusaha untuk tetap ngasih tiap Sabtu atau tiap Ahad. Saya ke orang tua, mesti pulang itu saya nitipin uang 50.000. Gitu terus, mulai naik 100.000, 200.000 setiap kali pulang. Tapi nggak pernah cerita soal kekurangan uang saya gitu. Itu ya, itu poin. Kemudian di 2015 itu Pak, uangnya dari mana? Saya hitung aset saya. Ini ada kaitannya sama bisnis ya. Aset saya hitung berapa totalnya? Totalnya itu 2,5 miliar. Jadi kalau misalnya ini dibayarkan hutang, itu PEPO, ya. PEPO itu apa? Sama ya, sama nilainya sama. Langkah pertama yang saya lakukan apa? Saya ngomong sama istri saya, saya minta maaf. Saya bisnis mengakui salah, itu yang penting, mengakui salah dulu. Saya minta maaf bahwa bisnis kemarin saya pakai uang riba, bank konvensional saya pinjemin, kartu kredit saya pinjem juga. Padahal waktu itu istilahnya sudah ngingetin jangan pakai kartu kredit, kartu kredit itu nggak boleh gitu. Tapi namanya orang laki-laki biasanya nggak mau dengerin omongannya istri, ya bener nggak? Kayak gitu. Ada kok sama ya. Iya itulah laki-laki. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Itu saya mengakui dulu. Kemudian mengakui, ya intinya sudahlah. Yang kemarin sudah lewat, dimaafin. Sekarang kita hadapi bersama. Dihitung asetnya. Asetnya apa saja? Misalnya rumah. Rumah ini KPR. Mobil 4 pickup. Ini leasing, belum lunas semua. Terus apa lagi ya? Sepeda motor, terus apa lagi lah? Semuanya dihitung nilainya. Kemudian kartu kredit banyak, utangnya nggak tahu berapa waktu itu. Dihitung semua. Nah ini dipilah-pilah Pak, dipilah-pilah. Nanti materinya juga ada sama. KPR ini ditanyain dulu, kita sepakat nggak? Sama pasangan dulu ya, sepakat nggak dijual? Ya udah sepakat loh, jual. Oke, tapi sebelum itu kita sudah sepakat jual, kita ngomong orang tua dulu. Orang tua boleh nggak ngomong misalnya mertua dulu, mah rumahnya ini boleh dijual nggak? Loh, buat apa? Buat ngontrak dulu lah nanti biar nggak pakai bank konven, intinya gitulah. Saya ngomongnya bukan nggak punya uang tapi nggak mau bank konven. Itu waktu dulu itu bank BNI ya, BNI. Ya itu yang konven ya. Jadi alasannya itu saya pengen jual. Kemudian dari situ
mertua juga nggak boleh. Loh kenapa dijual? Nggak usah lah gitu. Terus ngomong ke nenek juga, jual nggak usah lah, jangan lah. Terus kemudian ngomong ke orang tua saya, ibu saya, jangan dijual. Oh ya wes, gimana? Saya kembali ke sama istri, gimana ini, dipertahankan enggak? Oke lah, dipertahankan. Oke, ini dipertahankan dengan macet selama sudah 3 bulan. Ini mau di apa nama, dipilok ya, ditempelin stiker sama bank ini. Iya, mau ditilang ya. Kemudian yang leasing ini, leasing juga sama. Ini masih bagus lah, utangnya 2 bulan, belum terbayar 2 bulan. Tapi debt collectornya sudah beda orang, bukan apa itu, bukan orang ACC-nya, tapi eksternalnya, pihak ketiganya sudah datang. Tapi harus kooperatif. Saya kooperatif. Awalnya saya berani ketemu. Selanjutnya sempat nggak berani. Sebenarnya nggak berani, tapi istri saya yang menghadapi. Saya ngumpet di dalam rumah. Ternyata ditelepon sama ini, Pak Dikinya, lah itu kok ada suara HP di dalam, Bu. Oh iya, ketinggalan ya gitu. Jadi sempat nggak berani menghadapi debt collector, tapi makin kesini semakin berani lah. Ini ya. Jadi sudah tahu ilmunya soalnya. Jadi di sini itu harus menghadapi kenyataan. Saya harus berani. Jadi ketemu, negosiasi sama debt collector. Pak, cicilannya itu saya ingat itu 2,8 juta per 1 unit. Ini ada 4 ya. Jadi berapa? Pak, Mas, hari ini itu uangku hanya 1,8. Kalau sampai mau tak bayar nih, tak tunjukin rekeningnya 1,8. Loh Mas, uangku. Misalnya sampai mau tak bayarkan ini. Tapi aku terus terang kalau yang lainnya belum punya. Terus punyanya kapan? Minggu depan ada pembayaran sewa dari customer. Ya sudah minggu depan kayak gitu. Jadi bernegosiasinya di situ. Ini leasing. Ini saya kategorikan, Pak. Si pickup ini kan dia bisa menghasilkan loh, punya hasil. Dia sewanya berapa ya? Waktu itu 2,5 juta. Kalikan 4 unit, berarti 10 juta. Di IBF ilmunya itu gini, hutang itu dibagi 2. Ada good debt ya. Ada yang sudah tahu? Belum. Sama bad debt. Good debt itu apa? Syaratnya itu ada 2. Dia bisa membiayai dirinya sendiri. Pay itself ya, bahasa Inggrisnya kalau nggak salah. Pay itself. Yang kedua adalah dia no riba. Ini kategori good debt. Kalau bad debt pasti dia itu konsumtif, liabilitas, ya, atau juga dia riba, pasti. Itu nggak masuk di kamus kita. Saya pelajari, Pak, yang pickup ini ternyata oh dia bisa bisa membiayai dirinya sendiri. Gimana nih? Tapi dia masih riba, ya masih riba. Gimana? Berijtihad, saya nanya ke senior IBF di Surabaya, gimana ya Mas ya? Ini sebenarnya dia bisa membiayai diri sendiri, tapi masih riba. Gini, pokoknya nggak menambah hutang riba, hutang yang lama diselesain, nggak nambah, itu nggak apa-apa, wis gitu aja. Ya sudah, akhirnya ini saya pertahankan, Pak. Pickup saya pertahankan karena dia bisa membiayai dirinya sendiri. Dari angsuran 10 juta saya nambah dikit lah, nambah berapa, 300 per unit, nambah berarti 1,2 juta ya per bulan. Saya pertahankan. Jadi rumah saya pertahankan, pickup saya pertahankan. Lah yang kartu kredit ini banyak, ada kartu kredit, ada KTA ya, kredit tanpa angsuran ya, tanpa agunan yang benar, bukan angsuran ya. Berarti masih ada yang sadar berarti ya. Ada yang melek. Ini yang enggak saya maksudnya saya enggak prioritaskan nomor sekian. Tapi kalau saya punya hutang harus niat untuk melunasinya. Tapi ini nomor sekian.
Jadi dengan penghasilan yang profit tadi 7 juta, 8 juta, 10 juta, sehingga sampai 100 juta, saya prioritaskan selamatkan ini dulu Pak. Ini sama ini. Jadi ini sempat 3 bulan, selama 3 bulan juga ya. Akhirnya dengan profit yang tadi di bulan April yang segitu banyak, langsung dibayar. Langsung call 1, lancar hutangnya. Ini juga sama, setelah itu lancar. Yang ini kapan? Nanti dulu. Jadi kalau misalnya sisa-sisanya itu masih ada, baru nyicil satu-satu. Gitu saya. Jadi ini selesai, ini selesai. Terus kartu kredit saya lunasi yang paling kecil dulu. Berapa? 1 juta, negosiasi. Tadi disampaikan ada apa PRK ya, pinjaman rekening koran yang awalnya 1,5 miliar sehingga jadi 4,2, itu negosiasi, dilunasi hanya 500 juta. Nah itu juga sama, kartu kredit ini sampai puluhan juta saya negosiasi, saya mau hanya membayar pokoknya saja, sudah itu langsung lunas kayak gitu Pak. Jadi langkah pertama adalah melihat aset apa yang kita selamatkan dulu, kalau enggak jual kayak itu. Ini untungnya ini termasuk hutang personal ya ke orang, atau saya negosiasi untuk bayar nanti dulu, jadi bertahan. Yang penting juga selain itu Pak, sebelum ini semua, sebelum membayar ini, poinnya yang pertama adalah keluarga gitu. Jadi keluarga tadi benar Mas Eko sampaikan itu, kita harus membayar diri kita sendiri. Kemarin kita itu memprioritaskan bayar utang, benar enggak itu? Jadi ada 10 juta, angsurannya 10 juta, biasanya kita bayarkan semua, keluarga sisa-sisa kita kembalikan. Saya diingetin IBM, kita kembalikan. Tujuan awal Anda untuk bisnis itu apa? Apakah menservis keluarga atau keluarga menservis bisnis? Jadi ini penting, situ penting. Jadi sebelum membayar ini semua, saya harus membayar gaji saya sendiri. Gaji saya sendiri untuk siapa? Untuk keluarga. Akhirnya apa? Jadi kalau misal ini sudah lunas, ini sudah mulai lancar, ini nanti dulu. Jadi uangnya ini dulu saya prioritaskan. Saya kasih keluarga itu kebutuhan yang wajar. Hidup tetap semurah mungkin, tapi ini harus terpenuhi dulu. Sisanya pembayaran baru ini nih. Jadi ingat sama golden money management, Mas. Golden money management. Golden money management itu apa? 10% apa? Giving, terus saving, terus family sama necessity. Ini golden money management. Ya, ini yang kita pakai. Jadi kenapa sih pertanyaannya? Kenapa sih kok giving dulu 10% katanya? Pak Ebi mengajarkan kenapa giving 10% dulu? Kok enggak family dulu misalnya? Kok enggak saving dulu, tapi giving dulu? Ketika punya hutang ya, punya hutang. Tadi kalau saya sudah profitnya banyak, saya mentraktir orang tua saya untuk belanja ke Matahari waktu itu. Tunjungan Plaza, wah seneng banget, alhamdulillah. Dan itu profit segitu itu beberapa bulan, wah keren pokoknya. Jadi mungkin itulah caranya Allah ya, selama 3 bulan rezekinya dimampetin, tapi ketika sudah dibuka, brul langsung buahnya itu. Ini saya sedekah dulu ini. Jadi kenapa giving didulukan? Karena kalau misalnya nuruti yang di bawah, bisa jadi nggak sempat untuk giving, nggak sempat. Pak Ebi ngajarkan kenapa ya ini? Ini adalah untuk hari esok, katanya Pak Ebi. Ini adalah tabungan kita untuk hari esok. Di apa? Di akhirat, hari esok. Kemudian saving untuk apa? Ini untuk masa depan kita, untuk masa depan. Baru setelah itu bicaranya hari ini. Jadi gitu ya. Ini adalah untuk hari esok, akhirat nanti kita. Ini untuk masa depan. Kalau ini bicara sekarang. Gitulah. Ini prinsip ini harus dipegang. Jenengan harus paham. Karena kalau misalnya nurutin kebutuhan sekarang, saya yakin untuk ngomongin hari esok sama masa depan nggak akan kecapai. Ini golden money management. Oke Mas ya, gitu ya. Kemudian dari sini
mulai lancar Mas pembayaran saya. Call 1. Dengan call 1 itu berangsur pulih ya, awalnya 5, call 5 menjadi call 1. Dan itu di Slik, ada yang tahu ya? Slik itu kan selama 2 tahun. Historinya, sejarahnya Slik awalnya call 5 bisa berubah menjadi call 1, itu bersihnya itu adalah selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun saya pembayarannya lancar, sehingga saya call 1 lagi, sekarang call 1 Mas. Akhirnya nambah aset lagi untuk beli leasing. Sekarang sudah tahu cara bermainnya. Caranya sudah enggak pakai, sudah bukan bad debt lagi, tapi saya berapapun saya nambah harus good debt. Gitu ya. Jadi yang dari 7 menjadi 28 sekarang 34, saya itu jualan dulu itu lewat apa? Bahasa Inggrisnya Pak Happy itu apa? Jualan dulu, sell it before you build it. Ini saya jualan dulu. Customer saya ekspedisi itu biasanya, Pak Diki saya mau buka cabang di Balikpapan, Pak Diki bisa sediakan unit? Bisa Pak, ya itu baru saya ambilkan unit Pak. Buka cabang di Bali, oke, berapa Pak? 2 unit, oke, kontrak 3 atau 4 tahun Pak? 3 tahun dulu Pak, oke, kayak gitu. Jadi saya hanya menyediakan itu dengan good debt ya, prinsip good debt. Saya menyiapkan hanya DP Mas, DP paling ada yang 60 juta, ada yang 50, ada yang sampai sekarang itu ada yang saya DP minim, saya coba. Semua berbagai cara ini saya pakai. Jadi DP minim berarti angsurannya lebih panjang. Tapi nggak apa-apa selama dia itu bisa membayar dirinya sendiri, nggak apa-apa. Gitu. Jadi rata-rata sewain ini BEP-nya itu 3 sampai 4 tahun. Baru setelah itu profit. Pengalaman saya, mobil pertama kali saya yang tadi 1 unit di tahun 2011 itu saya jual di 2021. Dulu belinya 91 juta. 10 tahun kemudian lakunya 50 juta. Kalau secara keuangan itu sebenarnya 8 tahun sudah habis lah penyusutan ya. Tapi ini masih ada uang 50 juta, kan lumayan bonusnya. Jadi hitungannya ini 10 tahun ya, 10 tahun. 3 tahun BEP, panennya 7 tahun. 7 tahun kali berapa juta? Misalnya 3 juta, berarti 210 juta selama 10 tahun. Kayak gitu. Jadi sekarang kok bisa unitnya banyak, saya prinsipnya yang saya pakai adalah ini. Saya tanya, Pak Arsanto, saya itu unitnya itu pakai leasing, enggak apa-apa, selama itu syariah, kemudian BEP-nya itu 3-4 tahun masih wajar, ya sudah, saya gaspol di situ. Gitu sih Mas. Jadi sekarang juga BPKB saya di rumah banyak bahaya. Ya prinsipnya pakai ini, prinsipnya. IPF yang mengajarkan adalah good debt, adalah dia bisa membayar dirinya sendiri dan dia bukan riba, gitu. Gitu ya Mas ya, paham ya? Jangan kalau sudah ketemu jalan, misalnya jualan dulu aja, sell it before build it, langsung digaspol nggak apa-apa. Selama itu prinsipnya nggak punya modal misalnya. Awal-awal saya itu setelah jatuh, saya waktu itu berazam, wes kapok nggak utang lagi, nggak utang lagi. Sempat unit ke-5 kalau nggak salah, saya itu belinya cash, Tapi kok eman beli cash itu waktu itu 200 berapa ya? 200 juta kalau saya, 200 juta cash. Tapi kok eman-eman ya, kalau misalnya 200 juta saya jadikan DP semua bisa jadi 4 unit. Jadi akhirnya hanya sekali itu saja beli cash, kemudian sisanya saya semuanya leasing, hanya DP, selanjutnya dia ngangsur dirinya sendiri. Gitu ya Mas ya, semoga bisa menjawab. Ada lagi? Panitia break ya infonya ya. Oke, sebelum masuk ke materi yang 7 harus 5 jangan, kita break dulu sampai berapa menit? 10 menit, saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman silakan untuk coffee breaknya sudah disiapkan di luar.
Kalau yang mau sholat duha silakan ke lantai 3 karena musolanya di lantai 3. Terima kasih. Lebih kalau ini tinggal 5 Air putih dulu aja. Teh aja, Mas. Ya, kasih ya, Mas. Hmm?